Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali seperti biasa pada pembelajaran tematik kita. Semoga anak soleh soleha tetap semangat ya, dan sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran daring kita pagi ini. Baik, anak soleh-soleha, pagi ini kita belajar kembali tema 7 dengan judul Keanekaragaman di Negeriku, subtema Indahnya Keragaman Budaya di Negeriku, pembelajaran 1 dan 2 pada halaman 53 sampai 56 dan halaman 60 sampai 61. Jadi anak soleh-soleha langsung buka halaman yang Ustazah bacakan tadi. Pagi ini kita akan belajar gaya listrik. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, maka sekarang kita akan belajar pembelajaran IPA dengan judul Gaya Listrik. Baik anak soleh-soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama, melalui diskusi dan percobaan siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Dan yang terakhir, setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Jadi anak soleh-soleha, itu ya tujuan pembelajaran kita pagi ini. Tahukah kamu, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik? Aliran listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Anak soleh-soleha, saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Pertama, siapkan penggaris plastik. Kemudian, potonglah kertas-kertas kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Lalu dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Kemudian gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Jadi itu ya, penggaris plastik didekatkan pada potongan-potongan kertas. Anak soleh-soleha, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau biasa disebut proton dan muatan negatif biasa disebut elektron.
dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Anak soleh-soleha, listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan sakelar. Saat sakelar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat sakelar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Ayo berdiskusi. Apa yang menyebabkan alat-alat elektronik di samping dapat bekerja? Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, lampu senter. Gambar yang kedua, kipas angin. Gambar ketiga, setrika. Dan gambar keempat, lemari pendingin. Anak soleh-soleha, peralatan elektronik dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Selanjutnya, saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Adapun pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, soleh-soleha, itulah penjelasan dari listrik statis dan listrik dinamis berupa dengan contoh-contoh dan alat cara kerja, kemudian apa-apa saja yang termasuk listrik dinamis dan listrik statis. Sekarang kita masuk di pemberian tugas. Tugas anak soleh-soleha di rumah yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan listrik statis dan listrik dinamis.
Kemudian carilah 2 contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Itu ya anak soleh-soleha, tugas Ananda di rumah pagi ini pada pembelajaran IPA. Semoga anak soleh-soleha dapat memahami, dapat mengerti, dan dapat menyimpulkan apa yang Ustazah jelaskan sehingga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Tetap semangat belajar, tetap fokus pada pembelajaran yang diberikan oleh ustadz-ustazahnya. Tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.